Halo Sobat Bisnis. Kembali lagi di channel Trik Bisnis, yang tentunya akan membantu kamu membuat bisnismu makin maju. Sebelum ke materi utama, yuk tekan tombol like dan subscribe, agar kamu selalu dapat info-info bisnis terbaru dari kami. Lima tips agar bisnis sepatu terhindar dari perang harga. Salah satu bentuk persaingan yang sering terjadi dalam bisnis adalah persaingan atau perang harga. Perang harga terjadi ketika banyak produsen menjual cepat barangnya dengan harga yang murah. Jika dibiarkan untuk waktu yang lama, maka hal ini tentu bukanlah hal yang baik. Terutama bagi pertumbuhan bisnis. Persaingan memang sesuatu yang tidak terhindarkan dalam bisnis. Tak terkecuali bagi bisnis sepatu. Itulah mengapa, setiap pebisnis sepatu harus memiliki strategi untuk tetap bertahan di tengah perang harga. Cara apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari bisnis sepatu dari perang harga dan tidak mengalami kerugian yang besar? 1. Menambah value produk. Salah satu cara agar bisnis sepatu terhindar dari perang harga adalah dengan menambahkan value pada produk yang kamu miliki. Misalnya dengan meningkatkan kualitas sepatu yang kamu jual. Selain itu, kamu juga bisa menambah value pada produk sepatu kamu dengan menambah hal yang bisa konsumen dapatkan apabila membeli sepatu. Misalkan, konsumen bisa mendapatkan voucher cuci sepatu gratis untuk setiap minimum pembelian tertentu. Cara ini akan membuat konsumen merasa mendapatkan lebih banyak hal dengan harga yang sama. 2. Pilih lokasi berjualan yang minim kompetitor. Untuk kamu yang melakukan bisnis dengan cara offline, maka cara agar bisnis sepatu terhindar dari perang harga salah satunya ialah dengan tidak berjualan di tempat yang sudah banyak terdapat toko milik kompetitor. Tantangan akan besar sekali bila kamu berjualan di tempat yang sudah banyak kompetitor terdahulu dalam bisnis sepatu. Selain itu, dengan banyaknya saingan maka potensi terjadi perang harga juga semakin tinggi. Cari tempat yang potensi persaingannya kecil. Di sana, kamu akan lebih bebas untuk menentukan harga. Selain itu, menjual di tempat yang belum banyak saingan juga bisa menjadikan bisnis sepatu kamu menjadi lebih eksklusif. Hal ini juga berlaku untuk kamu yang memiliki bisnis sepatu online. Kamu bisa mencoba untuk memiliki website sendiri untuk berjualan. Selain membuat bisnis kamu eksklusif, ini juga membuat bisnis kamu mudah dicari dan diakses konsumen. 3. Mendekatkan bisnis dengan pelanggan. Cara ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga loyalitas dari pelanggan. Untuk melakukan hal ini memang perlu sedikit usaha. Kamu perlu mengumpulkan data pasti tentang siapa saja pelanggan bisnis kamu. Dari kelompok usia mana, kelas ekonomi mana, jenis kelamin apa, dan sebagainya. Setelah itu, kamu bisa memberikan mereka hal yang lebih dari biasanya. Misalkan, khusus pelanggan yang sudah menjadi anggota, mereka bisa mendapat potongan harga tertentu. Atau juga, kamu bisa mengadakan event yang melibatkan pelanggan setia bisnis sepatu kamu. Cara ini tentu bisa menambah keakraban antara kamu dengan konsumen. Selain itu, cara ini juga bisa menjadi teknik branding yang baik untuk bisnis yang kamu miliki. 4. Spesifikasikan target pasar. Biasanya perang harga ini terjadi pada bisnis dengan target pasar yang luas. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan konsumen dari manapun tanpa pandang bulu. Maka, cara yang bisa kamu lakukan agar bisnis sepatu terhindar dari perang harga ini adalah dengan menentukan target pasar yang jelas dan spesifik. Hal ini akan membuat bisnis sepatu terhindar dari perang harga, karena target pasar kamu jelas. Pelanggan dalam target pasar yang spesifik biasanya tidak terlalu memikirkan harga yang murah karena loyalitas mereka cenderung tinggi. Asalkan cocok dengan apa yang mereka mau atau yang biasa mereka beli, selama harganya masuk akal, maka mereka akan membelinya. Kesempatan inilah yang perlu kamu ambil. Dengan target pasar yang jelas, setidaknya kamu tidak perlu berebut dengan pesaing untuk mendapatkan konsumen yang belum pasti. 5. Perkuat branding. Hal ini juga penting dilakukan agar bisnis sepatu terhindar dari perang harga. Ketika konsumen sudah tahu kualitas barang kamu maka mereka juga tidak akan mempertanyakan mengapa sepatu yang kamu jual harganya berbeda. Mereka akan paham bahwa meskipun sedikit lebih mahal, kualitas terbaik yang akan mereka dapatkan dengan membeli sepatu kamu. Hal ini akan mudah dilakukan ketika bisnis kamu sudah memiliki branding yang kuat. Dengan branding yang sudah kuat, maka perang harga hanya untuk mendapatkan konsumen sudah bisa kamu hindari.
Misalnya, buatlah branding bahwa produkmu 100% dibuat dengan bahan-bahan lokal asal Indonesia. Atau, sepatu yang kamu jual dibuat 100% oleh buruh asli Indonesia. Hal ini akan membuat produk sepatumu melekat di benak konsumen dan calon konsumen sebagai produk lokal yang tak sama dengan sepatu-sepatu lain. Bila terlanjur terlibat perang harga, apa yang harus dilakukan agar bisnis sepatu bertahan? Untuk banyak alasan, perang harga sebenarnya hanya akan menimbulkan kerugian. Itulah mengapa, sebagai pebisnis, kamu sebaiknya menghindari hal ini. Namun, kalaupun kamu tidak bisa menghindari perang harga, misalkan akibat kondisi pandemi ini yang tak menentu, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan agar bisnis sepatu kamu bisa tetap bertahan. Beberapa cara tersebut antara lain: 1. Tetap pertahankan kualitas. 2. Fokus pada konsumen setia. Itu tadi tips bertahan bagi bisnis sepatu di tengah perang harga. Sebisa mungkin, hindari perang harga dan terus pertahankan kualitas sepatumu, ya.